Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Cahtani. Nah di kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan atau mereview dari fungisida dengan merek dagang yaitu Antrakol ya. Nah fungisida dengan merek dagang Antrakol 70 WP ini yang plus zinc ini merupakan salah satu produk unggulan dari PT Bayer Indonesia ya teman-teman. Nah di depan kamera ini ada dua kemasan, yang ini kemasan 1 kilo dan yang ini kemasan 500 gram atau setengah kilo ya teman-teman. Nah jadi kalau mengenai harga ya untuk di masing-masing wilayah pasti berbeda-beda ya. Kalau di tempat saya, kalau yang besar ini harganya kurang lebih 125.000 ya yang 1 kilo. Tapi ada juga yang jual 130, yaitu tergantung kiosnya, tergantung wilayahnya teman-teman. Ya kalau yang kecil ya setengahnya lah, kira-kira ya setengahnya dari yang besar untuk harganya. Nah ini merupakan fungisida yang cukup bagus dan sudah cukup familiar ya di kalangan petani Indonesia ya, atau di kalangan masyarakat luas. Artinya produk Antrakol ini sudah tidak asing lagi bagi para petani yang ada di Indonesia, khususnya petani padi dan petani sayur-sayuran ya teman-teman. Nah ini ada logo Bayer di atasnya ya, logo Bayer. Di sini ada keterangan Antrakol 70 WP plus zinc. Nah ini berat bersih 500 gram. Nah ini merupakan fungisida kontak yang bersifat protektif ya. Jadi cara kerja fungisida ini yaitu kontak ya teman-teman. Jadi kalau memang ada serangan ketika di semprot menggunakan fungisida ini Antrakol, maka yang terkena jamur lalu terkena fungisida Antrakol, maka dia cepat sembuhnya. Nah cuman yang paling bagus kalau untuk pengalaman saya, Antrakol ini bagusnya itu digunakan semenjak tanaman masih kecil, khususnya tanaman padi. Kita rutin menggunakan Antrakol, maka tanaman padi kita akan sehat dan akan nampak lebih hijau dan pertumbuhannya lebih bagus karena dia mengandung zinc teman-teman. Nah ini kalau kita lihat keterangannya di sini ya. Nah, ini merupakan fungisida kontak yang bersifat protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna krim untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman apel, anggrek, anggur, bawang merah, bawang daun, bawang putih, cabai, cengkeh, jagung, jarak, jeruk, kacang tanah, kacang panjang, kentang, kedelai, ketimun, kina, kopi, kubis, krisan, lada, mangga, padi ya, pembibitan kelapa sawit, petsai, rosella, semangka, stroberi, teh, tembakau, tomat dan tomat ya. Nah jadi itu tadi jenis-jenis tanaman yang memang bisa diatasi menggunakan fungisida Antrakol ya ketika memang terjadi serangan jamur. Nah sebenarnya bisa juga untuk mengatasi tanaman-tanaman yang lainnya yang tidak disebutkan di labelnya, yang mana ketika tanaman tersebut memiliki serangan yang sama ya teman-teman. Nah fungisida merek dagang Antrakol 70 WP ini memiliki bahan aktif yaitu propinep 70% ya teman-teman. Nah ini kalau kita lihat, nah di sini ada anjuran pemakaian ya. Nah anjuran pemakaian, nah di sini ada petunjuk bahaya, petunjuk pemakaian dan yang lain-lain ya. Nah di sini, nah di sini ada ini ya. Nanti di sini ada dosisnya. Di sini ada petunjuk pemakaian ya kawan-kawan. Ini juga ini ada perawatan oleh dokter, cara membuat larutan. Nah nih, jadi di sini nih cara membuat larutan ya.
ketika kita mau aplikasi fungisida antrakol ya. Nah, ini cara membuat larutan. Setelah ditakar, buatlah dahulu larutan kental dengan sedikit air, lalu tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil diaduk sehingga didapatkan larutan yang merata. Larutan siap pakai, ini harus segera digunakan, tidak boleh didiamkan sampai semalam. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan dari antrakol ya teman-teman. Kalau misalnya antrakol sudah dicampur dengan air, itu tidak boleh didiamkan terlalu lama. Artinya harus segera diaplikasikan atau disemprotkan ke tanaman ketika memang sudah dicampur dengan air ya. Yang selanjutnya ini petunjuk pemakaian ya. Semprotkan semua bagian tanaman yang terserang jamur pada tanaman yang berlapis lilin seperti tambahkan bahan perekat ya ke dalam larutan. Frekuensi penyemprotan ditentukan oleh berat ringannya serangan jamur dan iklim. Gunakan produk lain dengan cara kerja yang berbeda untuk menghindari terjadinya resistensi ya. Kalau memang kita sudah terlalu sering menggunakan antrakol, atau misalnya ketika kita semprot antrakol tidak ada perubahan, maka kita bisa menggunakan produk lain. Artinya ya diganggang ya kawan-kawan, agar terhindar resistensi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat mengenai dosisnya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya untuk padi sawah ya, sebenarnya kan banyak, ini ada anggur, anggrek, apel, bawang merah dan seterusnya ini ya. Banyak nih kalau teman-teman misalnya mau beli ya. Dan kita khususkan untuk padi sawah nih ya. Nah, untuk padi sawah ini ada sasarannya, yaitu busuk pelepah ya, bercak daun, penyakit bercak coklat. Nah, ini kita menggunakan dosis yaitu 250 sampai 1000 gram per kilo. Nah, itu untuk 500 liter air per hektar. Nah, jadi kalau memang ya, ini teman-teman ya, ini pengalaman saya. Kalau memang nanti teman-teman di tanaman padinya itu ada serangan ya, sudah ada serangan jamur baik binti-binti atau busuk pelepah atau yang lainnya ya. Jadi teman-teman harus aplikasikan antrakol yang 1 kilo ini, kemasan 1 kilo, langsung habis dalam 1 kali aplikasi untuk lahan 1 hektar. Jadi kita pakai yaitu kurang lebih 7 sendok munjung ya. Jadi sampai munjung seperti gunung itu, sendok makan yang besar. Jadi kita aplikasikan ya 7 sendok munjung. Nah, itu dalam 1 tangki 16 liter. Nah, akan tetapi kalau misalnya serangan jamurnya tidak begitu parah, teman-teman bisa menggunakan kemasan 500 gram ini ya, yang setengah kilo ini untuk 1 hektar ya. Jadi ini kemasan 1 kilo setengah kilo ya, 500 gram ini setengah kilo untuk 1 hektar kalau memang serangan tidak begitu parah. Nah, akan tetapi kalau misalnya hanya untuk pencegahan, teman-teman bisa menggunakan dosis 250 gram per 1 tangki 16 liter dalam 1 hektar. Nah, itu kalau takaran sendok itu ya kurang lebih 3 sendok teman-teman, nggak terlalu munjung ya. Nah, seperti itu ya mengenai antrakol ya. Antrakol bisa nggak dicampur dengan insektisida lain? Bisa teman-teman. Jadi antrakol ini bisa dicampur dengan insektisida yang lain, akan tetapi untuk teknik pencampurannya kita usahakan antrakol terlebih dahulu diaduk dengan air agar antrakol ini bisa mencampur dengan air dengan rata, dan obat yang mau dicampur lagi itu bisa tercampur dengan maksimal. Nah, seperti itu ya. Dan untuk volume penyemprotan teman-teman, nah untuk penyemprotan itu kita menggunakan tapis ya, atau ngembun ya, sampai benar-benar basah yang daun yang terkena jamur. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya memang serangan tinggi. Dan selanjutnya kawan-kawan, mengenai antrakol ini kan kerjanya ini yaitu secara kontak langsung ya. Jadi memang kita usahakan ya yang
daun terkena jamur itu kita usahakan memang terkena spray ya, semprot. Nah seperti itu agar bisa maksimal cara kerjanya. Nah akan tetapi biar lebih maksimal lagi teman-teman bisa gunakan antrakol dari semenjak habis tanam. Jadi mulai penyemprotan pertama itu usia 7 sampai 10 hari itu kan penyemprotan pertama, dan selanjutnya kita menggunakan antrakol sampai pemupukan kedua teman-teman. Nah kalau memang kita rutin menggunakan antrakol setiap penyemprotan hama atau pemberian nutrisi atau yang lainnya, insya Allah ya tanaman padi kita akan terhindar dari jamur. Yang jelas kita tetap menggunakan anjuran dosis ya. Dan idealnya penyemprotan itu dilakukan setiap 1 minggu 1 kali ya teman-teman. Kalau memang serangan standar. Tapi kalau misalnya serangan hama atau jamur begitu intens, maka kita lakukan penyemprotan setiap 3 hari 1 kali. Nah seperti itu. Oke teman-teman, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.